Halo, perkenalkan nama saya Fernanda Miniman Rahman dengan NIM 1808 1020 1116. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan riset jasa untuk mengembangkan kualitas pelayanan. Pendekatan ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama survei transaksi, yang kedua menampung keluhan, komentar, dan pertanyaan konsumen, yang ketiga survei pasar total yang meliputi employed field reporting, yang terakhir yaitu survei pegawai yang meliputi service operating data capture. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu survei transaksi. Survei transaksi di sini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama mystery shopping. Mystery shopping di sini peneliti bertindak menjadi seorang konsumen untuk merasakan dan mengevaluasi kualitas dari pelayanan yang diterima. Yang kedua yaitu New Declining and Lost Customer Survey. Survei ini dilakukan untuk menentukan mengapa konsumen memilih perusahaan tersebut, mengurangi pembelian, atau meninggalkan perusahaan. Yang ketiga yaitu Focus Group Interview. Focus Group Interview ini adalah pertanyaan yang diarahkan pada kelompok kecil. Biasanya 8-10 orang. Fokus pertanyaannya di sini yaitu fokus pada topik yang spesifik, dapat digunakan pada konsumen, bukan konsumen atau kelompok pekerja. Yang selanjutnya yaitu Customer Advisory Panel. Di sini adalah satu kelompok konsumen yang direkrut untuk secara periodik memberikan feedback dan saran ke perusahaan tentang kinerja dan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu Service Review. Service Review di sini adalah secara periodik mengunjungi konsumen untuk berdiskusi dan menilai hubungan pelayanan atau jasa yang diberikan. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu menampung keluhan, komentar, dan pertanyaan konsumen. Setelah menggunakan produk atau jasa, seringkali konsumen itu atau pelanggan memberikan responsif, baik respon buruk atau baik terhadap produk yang telah digunakan. Adapun respon-respon yaitu respon buruk. Respon buruk ini ada positif dan negatifnya bagi perusahaan. Dampak positifnya yaitu perusahaan dapat mengevaluasi dan memperbaiki apa yang menjadi keluhan-keluhan dari para konsumen. Dan respon negatifnya yaitu kebanyakan konsumen akan menjelek-jelekkan apa yang menjadi keluhannya dan mengakibatkan perusahaan tersebut bisa merugi serta tidak bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk respon yang positif, respon tersebut dapat menguntungkan perusahaan karena dengan respon tersebut bisa jadi pelanggan atau konsumen tersebut menyarankan kepada orang-orang untuk mengunjungi atau membeli produk di sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu survei pasar total yang meliputi employed field reporting. Di sini adalah merupakan proses formal untuk mengumpulkan, mengkategorikan, dan mendistribusikan kemampuan karyawan tentang pelayanan. Dan yang terakhir yaitu survei pegawai yang meliputi service operating data capture. Di sini merupakan survei terhadap pelayanan yang pekerja terima dan berikan, serta kualitas hidup mereka selama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini studi kasus ini kelompok kami mengambil jurnal yang ditulis oleh Aristo Surya dengan judul Analisis Persepsi Konsumen pada Aplikasi Bauran Pemasaran serta Hubungannya Terhadap Loyalitas Konsumen. Studi kasus ini dilakukan pada Hypermart cabang Kelapa Gading. Melihat kondisi persaingan yang terjadi dalam industri bisnis eceran di Indonesia saat ini bisa dibilang ketat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya para pendatang baru yang masuk di industri bisnis eceran. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan retail besar seperti Makro, Giant, Hypermart, dan Carrefour menjadi pemain utama yang mendominasi industri bisnis retail di Indonesia ini. Gerai-gerai tersebut paling banyak terdapat di Pulau Jawa
dan sebagian di Pulau Sumatera. Pertumbuhan bisnis retail berbeda dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan tradisional seperti pasar. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya dipenuhi oleh pusat perbelanjaan modern seperti hypermart, supermart, minimarket yang mendorong pertumbuhan bisnis retail. Dalam penulisan jurnal ini, si penulis mengambil lokasi di hypermart cabang Kelapa Gading. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu hypermart. Hypermart di sini merupakan salah satu perusahaan retail terbesar yang mendominasi industri bisnis retail di Indonesia. Hypermart ini tidak hanya menjual berbagai macam bahan makanan, tetapi juga menyediakan berbagai macam barang-barang rumah tangga, barang-barang elektronik, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hypermart juga memiliki banyak cabang yang tersebar di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Penelitian ini menemukan dalam penelitiannya, sang penulis atau peneliti menemukan 4 hal utama. Yang pertama yaitu persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran yang diterapkan oleh hypermart cabang Kelapa Gading ditemukan positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis perhitungan rata-rata pada variabel produk, harga, tempat, dan promosi yang kesemuanya menghasilkan angka dalam rentan skala 3,41 sampai 4,20 yang berarti konsumen setuju dengan bauran pemasaran yang ditetapkan oleh hypermart. Yang kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepuasan yang ditunjukkan oleh konsumen hypermart sangat tinggi. Karena 100 orang responden yang diteliti terdapat 89 orang yang memutuskan untuk tetap terus berbelanja di hypermart. Dan yang ketiga yaitu hasil analisis menggunakan uji Cohran menemukan bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi tidak semuanya berhubungan dengan loyalitas. Variabel promosi tidak hanya sebatas pada periklanan tetapi juga mencakup pelayanan yang diberikan oleh para pramuniaga kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini menemukan bahwa variabel tempat memiliki hubungan yang paling kuat terhadap loyalitas konsumen yang berbelanja di hypermart. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh hypermart itu sangat baik karena kebanyakan dari konsumen hypermart itu tetap ingin berbelanja di hypermart daripada sedikit yang tidak akan berbelanja lagi. Dengan demikian yaitu bagaimana pelayanan dari perusahaan dapat bisa mengakibatkan konsumen itu tertarik atau tidak tertarik dengan perusahaan tersebut. Dengan begitu baiknya pelayanan akan membuat konsumen semakin setia atau loyal kepada perusahaan dalam mengkonsumsi produk-produknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dalam kuliah dengan sistem daring ini dan semoga dijauhi dari berbagai penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.